Sahabat catur, kita jumpa lagi. Pada video kali ini kembali saya akan membagikan tema-tema kombinasi. Tujuannya agar sahabat-sahabat catur bisa menguasai teknik-teknik kombinasi dalam permainan caturnya. Tema yang akan saya bagikan kali ini adalah pass pawn atau bidak bebas. Ini adalah tema yang ke-17. Untuk tema yang lainnya sudah ada pada video-video saya sebelumnya. Pass pawn adalah bidak bebas yang akan segera promosi. Pada tema ini kita seperti mengulangi kembali tema-tema sebelumnya seperti double attack, pin, blokade, deflection, decoying, ekrai, clan of square, dan sebagainya. Kenapa? Karena pada bidak bebas ini kita bukan hanya sekedar mempromosikan bidak, tapi dalam promosikan bidak tersebut hendaknya memperhatikan unsur-unsur teknik atau tema-tema kombinasi, sehingga akan lebih cepat mencapai kemenangan. Untuk lebih jelasnya, sekarang mari kita lihat contohnya. Di sini hitam bermaksud untuk mempromosikan bidak bebas di lajur H. Maka yang pertama, tentu di sini menteri pukul menteri skak, raja pukul menteri. Dan bila hitam langsung bidak maju, tentu bidaknya akan tertangkap atau tidak mungkin promosi. Maka di sini tentu raja hitam harus dipindahkan dulu ke E3. Dan di sini kita pakai tema atau teknik decoying atau memikat agar raja bisa pindah ke peta E3. Dan di sini tentu kuda E3. Ini adalah teknik decoying atau memikat. Dan di sini tentu raja pukul kuda dan baru bidak H2 dan satu langkah lagi promosi. Itu artinya hitam menang. Nah, sahabat catur, berdasarkan contoh sebentar ini tentu sahabat sudah paham apa yang dimaksud dengan tema pass pawn atau bidak bebas. Sekarang kita mulai latihan yang pertama. Silakan cari langkah terbaik hitam di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Di sini langkah terbaik hitam, benteng skak C4, raja D2, benteng C1, dan kuda pukul benteng. Maka di sini bidak H2 dan satu langkah lagi promosi. Itu artinya hitam sudah unggul. Latihan kedua, silakan cari langkah terbaik putih di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Di sini langkah terbaik dari putih, gajah G5. Bila bidak pukul gajah, bidak maju G7, gajah E6, gajah H7 skak, raja F7,
bidak promosi menteri skak, dan putih sudah sangat unggul. Di sini tadi bagaimana seandainya gajah E7? Tentu di sini bidak juga G7. Sama seperti tadi. Dia promosi jadi menteri. Dan di sini seandainya gajah E6 tetap sama gajah E7. Dan di sini bila bidak F5 tentu gajah gratis. Dan putih juga sangat unggul. Latihan ketiga, silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Di sini langkah terbaik dari putih, gajah G5 mengancam menteri. Dan di sini bila menteri pukul menteri, maka bidak pukul menteri, benteng pukul benteng skak, benteng pukul benteng, benteng F7, F8, benteng E8, bidak maju mengancam gajah, gajah E7, dan putih sudah menang. Di sini bagaimana sekiranya menteri pukul gajah? Tentu di sini bidak maju mengancam benteng, benteng B8, benteng E8, benteng E pukul benteng, bidak maju promosi menteri skak, benteng pukul menteri, benteng pukul benteng, benteng pukul benteng, menteri pukul benteng skak, gajah tutup, menteri pukul gajah, skak mat. Latihan keempat. Silakan Anda cari langkah terbaik hitam di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Di sini langkah terbaik hitam, kuda menteri F5 mengajak pertukaran menteri. Bila menteri pukul menteri, tentu bidak promosi jadi menteri skak, gajah lari, dan menteri juga lenyap. Dan di sini tentu putih menteri E2 dan hitam kuda E3, dan bila menteri pukul bidak, menteri skak G4, raja H1, menteri kedua skak mat. Di sini bagaimana seandainya
bidak pukul kuda, maka tentu menteri skak, raja lari, bidak promosi menteri, dan putih juga kalah. Latihan kelima, silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Di sini langkah terbaik dari putih tentu benteng skak, raja terpaksa H7, bidak E6, bidak F pukul E, bidak F5, benteng F4, bidak pukul bidak, benteng pukul bidak, bidak maju, benteng E6, bidak promosi jadi menteri, benteng pukul menteri, benteng pukul menteri, dan putih sudah sangat unggul. Sahabat catur, itu tadi tema pas pawn atau bidak bebas yang harus ada dalam memori otak Anda agar Anda mampu menemukan langkah-langkah kombinasi dalam permainan catur Anda. Sekarang kita masuk sesi puzzle. Tema puzzle kita kali ini blokade atau menghalangi jalan. Silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawaban yang benar saya akan mengepinnya agar sahabat-sahabat catur lain juga akan mengetahuinya. Oke sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton. Sampai jumpa.